How are you today? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, terutama mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Oke, yuk kita mulai materinya sekarang. Jadi, kali ini kita akan belajar menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Sebelumnya kita perlu tahu nih, kalau bahasa Inggris itu punya perbedaan dengan bahasa Indonesia. Mari kita ambil contoh. Misalnya saja, kata menyanyi. Dalam bahasa Inggris, kata menyanyi itu punya 3 kata berbeda. Ada sing, sang, dan sang. Sing sebagai kata kerja pertama atau verb 1, sang sebagai kata kerja kedua atau verb 2, dan sang sebagai kata kerja ketiga atau verb 3. Nah, ini nggak hanya berlaku di kata sing loh. Kita juga akan menjumpai verb 1, verb 2, verb 3 ini pada kata kerja lainnya seperti work, bekerja, study, belajar, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ya kok bisa ada 3 gitu? Langsung aja kita bahas. Jadi, kalimat dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda bergantung pada kapan perbuatan dilakukan. Apakah dilakukan di masa lalu atau past, masa sekarang atau present, dan masa depan atau future. Nah, setiap masa itu punya rumus kalimat atau tenses yang beda-beda nih. Tapi nggak perlu risau, gampang kok. Sekarang kita mulai belajar untuk yang present dulu ya, terutama simple present tense. Let's get started! Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal berikut. Pertama, first, kebiasaan atau peristiwa yang berulang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai habit. Contohnya seperti, I walk to school every day. Aku berjalan ke sekolah setiap hari. Ini disebut sebagai kebiasaan ya, karena dilakukan setiap hari. Kemudian juga ada, Mom always drink coffee. Ibu selalu meminum kopi. Nah, untuk menjelaskan hal-hal seperti ini, bisa menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua juga ada ketika kita memberikan perintah, misalnya seperti close the door, tutup pintu. Kalimat perintah ini biasanya digunakan ketika kita memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain. Nah, kita bisa menggunakan simple present tense. Kemudian yang ketiga, simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang sudah diketahui masyarakat. Misalnya seperti, rabbit eats vegetables. Kelinci memakan sayur-sayuran. Dan juga ada, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Tentu saja ini merupakan sebuah fakta. Mana mungkin matahari terbit dari barat? Oke, lanjut. Nomor 4. Simple present tense juga biasanya digunakan ketika menyatakan emosi atau harapan kita seperti I really love English atau aku sangat mencintai bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, simple present tense juga digunakan ketika menyatakan jadwal tetap seperti you take the bus to work in the morning. Kamu menaiki bus untuk bekerja di pagi hari. Nah, ini merupakan jadwal tetap ya, karena sudah pasti setiap pagi hari dia pasti akan menaiki bus untuk bekerja. Contoh selainnya adalah he reads the newspaper on the weekend. Dia membaca koran di akhir pekan. Nah, untuk menyatakan jadwal tetap, kita bisa menggunakan simple present tense. Langsung aja kita bahas rumusnya. Jadi teman-teman, jika kalian ingin membuat pernyataan yang berisi tentang kebiasaan, perintah, fakta atau kebenaran umum, emosi atau harapan, dan juga jadwal tetap, maka kalian bisa menggunakan simple present tense ini ya. Nah, rumusnya gampang banget nih. Pertama, kalian harus menuliskan subjeknya dulu, kemudian verb 1 atau kata kerja pertamanya, ditambah dengan s atau is, dan juga kemudian kalian tambahkan objeknya. Untuk subjek,
Subjek itu bisa berupa kata ganti atau pronouns, dan juga bisa juga berupa nouns atau kata benda, dan semua hal yang itu melakukan perilaku itu. Misalnya saja, dalam tabel ini aku menggunakan subjek berupa kata ganti atau pronouns. Nah, misalnya saja di sini ada kata ganti pertama, yaitu I. Kemudian verb one-nya aku kasih read atau membaca, dan objeknya buku. Jadi aku membaca buku. Kemudian kalau kata ganti kedua juga bisa you read a book. Kemudian jika they read a book. Kemudian juga ada he reads a book. Nah, ini kok beda sendiri ya? Ketika I, you, they pakai read aja, kok yang he ini ada s-nya ya? Menjadi reads. Teman-teman ingat kan? Tadi rumusnya adalah verb one plus s-r-e-s. Jadi harus ditambahkan s atau es setelah verb one-nya. Tapi penggunaan s or es ini hanya berlaku pada subjek-subjek tertentu. Nah, apa saja sih subjek-subjek yang verb one-nya harus dikasih s or es dalam simple present tense ini? Oke, lanjut ya. Jadi, subjek yang harus ditambahkan s atau es setelah verb one-nya adalah he, she, it. Misalnya saja, he rides bicycle on Sunday. Artinya, dia laki-laki mengendarai sepeda ontel pada hari Minggu. Kemudian juga ada she. She cleans her room every day. Dia membersihkan kamarnya setiap hari. Kemudian juga ada kata it. It ini merupakan kata ganti untuk benda dan juga hewan ya. Misalnya saja kalau di sini aku beri contoh it sebagai kata ganti untuk hewan. It sleeps on the couch. Itu tidur di sofa. Nah, itu ini misalkan hewan itu ya. Hewan itu tidur di sofa. Kemudian juga ada nih subjek-subjek lain yang juga harus menggunakan s atau es setelah verb one-nya, yaitu subjek yang menggunakan singular nouns dan juga non-count nouns. Singular nouns itu adalah kata benda yang bendanya itu cuma satu. Misalnya saja, seseorang, Rani, kemudian juga ada Eka atau Ica dan lain-lain, yaitu satu orang. Kemudian juga ada benda yang itu jumlahnya cuma satu, misalkan seperti car, satu mobil, kemudian juga ada laptop, dan juga ada bag atau tas, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini aku kasih contoh orang ya. Rani sings a song. Rani menyanyikan sebuah lagu. Nah, ini menggunakan s setelah verb one sing. Lalu ada juga non-count nouns, yaitu benda yang tidak terhitung jumlahnya, tidak bisa dihitung jumlahnya. Misalnya seperti hair atau rambut. Juga ada yang lain seperti water, air, milk, susu, rice, beras, dan lain sebagainya. Pokoknya benda-benda yang nggak bisa dihitung jumlahnya berapa. Pokoknya banyak. Nah, kalau di aku ini contohnya ada hair atau rambut. My hair grows quickly. Rambutku tumbuh dengan cepat. Jadi, teman-teman di sini udah pada tahu ya, subjek-subjek apa aja yang perlu menggunakan s or es dalam verb one-nya. Yaitu ada he, she, it, singular nouns atau kata benda yang jumlahnya cuma satu, dan juga non-count nouns atau benda-benda yang tidak terhitung jumlahnya. Kita lanjut pada pembahasan subjek-subjek apa aja yang tidak perlu menggunakan s or es setelah verb one-nya, yaitu ada I, you, they, we, atau kalau kita biasanya singkatnya IUDW.
Contohnya seperti I take English course on Wednesday. Aku mengambil kursus bahasa Inggris pada hari Rabu. Nah, jadi take-nya atau verb one-nya itu tidak perlu digunakan s atau is ya. Kemudian juga ada you. You always use a bag. Kamu selalu menggunakan tas. Selain itu juga ada they. They play Free Fire game. Mereka memainkan permainan Free Fire. Selain itu juga ada we stay at home every day. Kita menetap di rumah setiap hari. Oke, I, you, they, we tanpa s, r, es. Selain I, you, they, we, subjek yang tidak menggunakan s, r, es setelah verb one-nya juga ada plural nouns. Plural nouns yaitu benda-benda yang jumlahnya bisa dihitung. Benda-benda itu berjumlah sebanyak 2, 3, 4, dan banyak seterusnya. Nah, ini misalnya two nouns, yaitu benda yang berjumlah 2. Oh ya, nouns di sini tidak hanya berarti benda ya, tapi juga orang. Misalkan di sini two nouns, aku menggunakan contoh 2 orang, yaitu Budi dan aku. Budi and I learn math. Budi dan aku belajar matematika. Kemudian juga ada 3 nouns. The dog, horse, and cat run after me. Anjing, kuda, dan kucing mengejarku. Kemudian juga ada 4 nouns, benda yang berjumlah 4. Rani, Eka, Ica, and Didi write some letters. Rani, Eka, Ica, dan Didi menulis beberapa surat. Dan juga ada contoh-contoh yang lain, misalkan jumlahnya berjumlah banyak tapi tidak disebutkan berapa banyak. Nah, misalnya aja students, biasanya ditandai dengan subjek yang akhirannya memiliki s. Students. Students really love English. Siswa-siswa sangat mencintai bahasa Inggris. Nah, kalian juga bisa membuat kalimatnya sendiri ya, karena kalian sudah memahami seperti apa rumusnya, oke? Ingat, untuk plural nouns tidak perlu menggunakan s or es, sama seperti I, you, they, we. Terus gimana ya kalau misalkan kita membuat kalimat dalam bentuk negatif atau negative form? Nah, biasanya itu seperti aku nggak belajar hari ini. Kalau ada tidaknya seperti itu, gimana ya rumusnya? Gampang banget. Sama seperti yang tadi, subjek, ada juga verb one, dan juga objeknya. Tapi setelah subjek diberi do or does, kemudian ditambah not. Nah, misalkan, I do not play basketball. We do not play basketball. He does not play basketball. She does not play basketball. Oh ya, ini juga bisa langsung digabung ya do not-nya menjadi I don't play basketball. We don't play basketball. He doesn't play basketball. Seperti itu. Seperti yang kalian lihat, ada perbedaan dari I, we, dan juga he, she, yaitu di bagian do-nya. Kalau I dan we pakai do, tapi he, she pakai does. Nah, ini sama kayak yang tadi. Ada beberapa subjek yang do-nya itu menjadi does. Apa aja itu? Kurang lebih sama sih sebenarnya kayak yang tadi, cuman kita bahas lagi aja. Oke, subjek-subjek apa aja yang pakai does? Ada he, she, it. Oke, he, she, it ini emang selalu pakai SIS ya. Misalnya saja he doesn't clean the classroom. Dia tidak membersihkan ruang kelas. Nah, ini pakai does ya, does not. Kemudian juga ada she doesn't play music every day. Dia tidak memainkan musik setiap hari. It doesn't actually shine.
itu tidak benar-benar bersinar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Udah mulai gampang kan? Nah, selain he, she, it, ada juga nih subjek-subjek yang menggunakan das. Ada singular nouns dan juga non-count nouns. Sama ya seperti yang tadi yang pakai s di verbs pertamanya. Nah, kalau singular nouns, contohnya Rini doesn't go to library on the weekend. Rini tidak pergi ke perpustakaan setiap akhir pekan. Kemudian juga ada non-count nouns. Rice doesn't melt on the hot pan. Nasi tidak meleleh di panci yang panas. Ada lagi nih sebenarnya contoh-contohnya. Tapi aku yakin kalian pasti bisa bikin sendiri. Silahkan. Nah, untuk subjek-subjek yang pakai do dan bukan does, itu ada I, you, they, we. Contohnya seperti I don't take English course on Wednesday. Aku tidak mengambil kursus bahasa Inggris pada hari Rabu. Kemudian juga ada you don't always use a bag. Kamu tidak selalu menggunakan tas. Dan juga ada they don't play Free Fire game. Mereka tidak memainkan permainan Free Fire. We don't run every day. Kita tidak lari setiap hari. Dan masih banyak ya contoh-contohnya. Selain I, you, they, we juga ada plural nouns. Misalnya seperti Dika and Donnie don't play Free Fire game. Dika dan Donnie tidak memainkan permainan Free Fire. My father and I don't always use television. Ayahku dan aku tidak selalu menggunakan televisi. My family don't like seafood. Keluargaku tidak menyukai makanan laut. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kira-kira kalau bikin kalimat dalam bentuk pertanyaan dengan simple present tense, gimana ya caranya? Lanjut! Untuk kalimat pertanyaan dalam simple present tense, rumusnya juga mudah loh. Do dan does-nya ditaruh di depan, kemudian baru subjek, kemudian verb one, plus object, dan tanda tanya. Contohnya seperti, do I play basketball? Do we play basketball? Does he play basketball? Does she play basketball? Nah, untuk rumus do, apa aja subjek yang menggunakan do dan apa aja subjek yang menggunakan does, rumusnya sama seperti yang negative forms tadi ya. Untuk yang do digunakan I, you, they, we, dan plural nouns. Kemudian untuk does, kira-kira? Ya, benar. He, she, it, singular nouns, dan juga non-count nouns. Wah, udah pada jago nih sepertinya. Ini aku kasih contoh aja ya. Misalnya seperti, does he clean the classroom? Apakah dia membersihkan ruang kelas? Does she play music every day? Apakah dia memainkan musik setiap hari? Does it actually shine? Apakah itu benar-benar bersinar? Ada juga, does Rini go to library on the weekend? Apakah Rini pergi ke perpustakaan pada akhir pekan? Dan juga ada, does sugar melt on the hot pan? Apakah gula meleleh di panci yang panas? Nah, untuk contoh yang lainnya bisa kalian bikin sendiri ya. Oh ya, ini aku kasih contoh ya. Percakapan sehari-hari yang menggunakan simple present tense. Check this out. What do you do for a living? What do you do for a living? I'm a student. What do you do for a living? I teach. Teach? Mhm. Teacher? Nah, from that video, dari video yang tadi, kita bisa menemukan beberapa simple present tense nih. Yang pertama ada, what do you do for a living? Apa pekerjaan yang kamu lakukan? Kemudian, I am a student. Aku seorang murid. Dan yang terakhir, I teach.
Aku mengajar. Nah, itu dia simple present tense yang biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa nih mengamati di video-video yang lain dan kemudian menemukan mana ya kira-kira simple present tense biar ilmunya bisa langsung diterapkan. Oke, terima kasih adik-adik. Wah, nggak kerasa ya, pelajaran tentang simple present tense udah kita pelajari nih. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Oh ya, tadi nggak lupa nyatet kan? Jangan lupa untuk terus berlatih membuat kalimat-kalimat dalam simple present tense agar kalian bisa menambah pengalaman dan kalian bisa makin jago deh. Nah, aku mau kasih nih salah satu quotes yang bisa memotivasi kita semua untuk terus belajar. Salah satunya dari Kakak Maudy Ayunda. Never stop studying as long as we are still breathing. Jangan pernah berhenti belajar selama kita masih bernafas. Buat teman-teman, jangan berhenti belajar, jangan pernah menyerah ya. Terus berlatih karena practice makes perfect. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah menyimak video ini. Kak juga ingin mengingatkan ya, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat belajar. See you!